Hai hai, balik lagi sama gue Jahan Fadila. Oke, kita mau kemana ya? Seperti judulnya, kita bakal staycation di hotel yang bener-bener mewah ya. Kalian tahu ini hotel di mana ya? Pasti udah tau lah mungkin sebagian ya dari thumbnail yang gue bikin. Jadi ini kita lagi lewat depan halte GBK. Terus tuh di depan ada belokan ke kiri tuh yang ada lampu kuning kedip-kedip. Kita tinggal belok ke situ aja. Kalau kalian mau ke sini, kalian bikin aja di maps kalian itu ke kawasan SCBD ya, atau ke Asta Mall. Dia ada di SCBD nih, ada tulisannya ya di SCBD. Jadi kita mengarah ke sana. Terus kita tinggal lurus aja. Sebenarnya itu yang di depan kita itu yang kelihatan agak abu-abu hitam kaca semua itu udah gedungnya di situ. Nah, di depannya tuh ada puteran gitu. Kita tinggal muter terus ke arah kanan. Atau kalau kalian mau bikin langsung nama hotelnya juga nggak masalah sih, lebih simple. Soalnya dia emang satu kawasan dengan Asta Mall. Ini dia hotelnya. Kita udah sampai di Langham, Jakarta. Nah, terus kita belok kiri ke sini. Nanti kita langsung ada tulisannya tulisan untuk masuk ke hotelnya diarahin. Terus kita ikutin jalannya aja. Terus kita langsung sampai ke tempat drop off kita di depan hotelnya persis. Nah, sambil nurunin barang, ternyata suami gue tuh lagi minta buat valet aja. Jadi kita bisa valet di situ, bayar 100.000. Tapi kalau kalian mau parkir dimanapun tetap gratis sih. Tinggal kalian konfirmasi aja ke pihak hotelnya, plat mobil kalian gitu. Jadi nanti begitu keluar kalian pasti nggak bayar parkiran. Oke, lanjut, kita ini mau masuk lobinya. Pemeriksaannya banyak ya, kita harus cekin pakai peduli lindungi sebelumnya. Terus masukin bawaan kita gitu, kayak udah mau masuk bandara aja. Ya tapi emang selayaknya hotel bintang 5 emang kayak gitu sih. Jadi nggak masalah. Oke, jadi ini kita udah sampai lobinya. Kalian bisa lihat lampunya mewah sekali. Gue jamin dan bisa dipastikan ini lampunya aja lebih mahal dari rumah gue beserta isinya yang 2 lantai. Gue jamin itu pun masih kurang, kayak masih nombok ya kan. Cantik banget, mata kalian tuh dimanjakan dengan kemewahan kalau di sini. Terus kalian bisa lihat ya, semuanya itu full granit marmer, kayak nggak ada yang dinding. Bayangin gak sih kalau di rumah gue cuma buat meja dapur. Di sini semua bagian sampai ke tangga-tangga, ya Allah. Nah, ini kita mau naik ke lobby. Lobbynya tuh sebenarnya ada 2. Yang di bawah tuh lebih kayak buat turunin barang, cek barang gitu-gitu deh. Nah, lobby aslinya tuh sebenarnya ada di lantai berapa coba? Lantai 62. Kalian bayangin, ini tinggi banget. Kalau nggak salah tadi katanya ini paling atas tuh lantai 65 ya. Nah, ya bener kan, 65. Terus di lantai lobby ini, lantai 62, isinya resepsionis, tempat kita check-in check out. Terus tunggu, ini ada bunganya asli loh, ciri khas hotel bintang 5. Bunga nggak boleh palsu, Shay ya. Yang palsu-palsu di sini nggak main. Oke, terus kita lanjut. Tadi gue bilang apa deh? Ya, di sini isinya tadi tempat kita buat check-in, check out, sama ada restoran buat breakfast. Ini lagi Ramadan ya, jadi hawa-hawanya gitu, ambience-nya dibuat ala-ala lagi bulan Ramadan. Nah, di sini itu ada tangga, nanti gue kasih lihat deh sekali lagi. Itu lagi ada orang ya. Ini tuh tangganya cantik banget, lampunya kayak lobby yang di bawah tadi. Ini lampunya tuh menggantung dari atas sampai bawah dengan tangga-tangga yang gue bilang super mewah dan mahal pastinya. Itu banyak banget dibuat foto-foto sama orang sih biasanya di sini. Kita juga foto-foto sih kemarin pas pulang. Cantik banget, dan ini yang kalian mesti lihat. Gimana rasanya check-in di lantai 62. View-nya tuh bagus banget. Gue kan pernah lihat ya, ada model Asia yang punya apartemen di New York gitu, di Manhattan, New York. Ini tuh sama view-nya, kayak mirip maksudnya ya, view-nya sama apartemennya dia. Memang sih di Jakarta gedungnya nggak sebanyak di New York pastinya, tapi tuh nggak kalah. Makanya gue bilang ini salah satu hotel di Jakarta yang vibes-nya tuh New York banget.
New York banget, kayak pernah aja ke sana. Ya maksud gue kayak yang pernah gue lihat-lihat sih ya di jendela-jendela kalau di New York gitu kan banyak gedung-gedung gitu, view-nya kayak gitu. Terus kayak lampu-lampunya pas malam juga keren banget kan dari gedung-gedung itu. Nah, ini kita mau ke kamar. Kamar kita ada di lantai 56, mau diantar sama mbaknya ke sana. Nah, pas sampai di kamar, mbaknya ini sebenarnya ngejelasin ke kita tentang kayak apa aja gitu, gimana cara pakainya, ini ruang apa, di sini ada apa gitu. Tapi ini gue ulang lagi, gue mundur, gue tutup sendiri pintunya. Jadi kita dari lorong ini kamar kita tuh ada akses sendiri lagi gitu. Jadi di lorong itu kita ada pintu khusus lagi buat kamar kita karena kita pesen kamarnya yang one bedroom suite. Kalau nggak salah tuh ada 3 tipe ya, deluxe, eksekutif, sama yang paling tinggi one bedroom suite. Dan waktu kita kesini itu rate harga kamarnya lagi 15 jutaan per night. Ya ini dia kamarnya, kita bisa lihat, gue udah tutup nih hordengnya. Tadinya tuh tirainya, hordengnya tuh ketutup. Kebuka maksudnya. Nah, kalau tirai sebesar ini kalian harus buka-buka manual, kan repot ya kan? Jadi kita cukup nekan satu tombol aja. Jadi kita cukup pencet aja, nih suami gue lagi mencetin terus kebuka gitu ya dengan sendirinya. Jadi kalian gak usah capek ngerek-ngerek hordeng atau digeret-geret gitu, tinggal cetek-cetek, pencet-pencet semuanya kebuka sendiri. Lihat dong view-nya bagus banget kan, mau nangis. Kalau inget sekarang udah pulang, jadi pengen ke situ lagi tapi nggak ada biaya. Oke, jadi ini view-nya, terus di sini itu sebelah kiri ada powder room kalau kata si mbaknya tadi. Jadi ini kayak kamar mandi kering gitu loh, yang nggak boleh basah. Dan di dalamnya cuma ada wastafel sama smart toilet. Kalian bisa lihat kita disambut begitu kita mendekat dia langsung membuka dengan otomatis. Dan ini kalian bisa lihat amenities, toiletries yang ada di sini cuma ada sabun cuci tangan dan handuk-handuk kecil. Ini kita kalau di sini ya, kita cuma bisa pakai kalau kebelet ya kan. Misalkan kamar mandi yang satunya di main bedroomnya lagi penuh, kalian bisa kesini tapi nggak boleh basa-basahan ya, Shay. Ya tahu diri aja sih gitu. Siapa juga yang bakal maki-maki kalian ya kan. Cuma kan udah dibilangin itu powder room, jadi tau lah ya itu harusnya toilet kering gitu. Jadi jangan kampring gitu ya. Ini dia view-nya yang keren banget. Coba. Ayo kita hayati. Kebayang gak sih kalau malam tuh lampunya cantik banget. Kayak apa coba ini kalau malam, nanti gue kasih lihat udah ada. Nah ini juga interior dalamnya tuh keren banget, mewah banget. Dan gue bisa jamin kalian gak bakal nemuin debu, stain, ngecap-ngecap apaan, kotor, lengket, karat di sini gak bakal ada. Kalian tahu kan tempat kalau yang pencahayaannya bagus, sinar mataharinya masuk ruangan, kalau barang-barangnya berdebu itu kalian tepuk-tepuk dikit gitu pasti bakal ngebul kan. Ini tuh nggak bakal ada. Nah oke, di sini ada disediain meja makan juga sama sofa yang gede banget. Ini tuh kayak bisa dimanfaatin buat extra bed gak sih? Jadi kalian gak usah pakai extra bed lagi ya kan. Oke, ini ada minibarnya. Kita disediain kopi. Di sini tuh ada berbagai macam kopi. Terus mbaknya bilang kalau habis tinggal minta lagi aja. Itu free. Mau kalian refill berapa kali gak bakal kena charge lagi. Itu ada gelas-gelasannya, many kinds of glasses ada di situ, ada mineral water. Terus di sini ada soft drink, ada bir, ada itu kalau nggak salah rose wine ya, apa champagne gue lupa. Nah terus ada susu plain yang putih itu, yang biru kotaknya. Cuma itu aja sih yang gratis, selain itu berbayar ya. Nah ini TV-nya, kita tuh bener-bener disambut tuh ada nama suami gue, welcome Mr. Sianturi. Terus ini view dari jendela yang sebelah sini, tadi kan yang belakang, ini yang di samping. Terus ini ada kayak kursi juga sama bunga asli, jangan lupa no KW-KW, no fake-fake di sini. Dan kita juga dapat welcome snack dari mereka, kayak complimentary-nya gitu. Ini tuh kalau di sini kayaknya lebih banyak snack-snacknya ya dibanding kayak soft drink yang di minibar gitu. Karena kan ada hotel yang lebih banyak kayak complimentary-nya ditaruh di minibar, tapi snacknya cuma dikit atau cuma buah. Kalau ini tuh ada coklat, macarons, ada marshmallow, ada ini sejenis kue. Gue pikir sih ini kemarin rasanya kayak kue cucur ya. Terus ini kita dapat kayak
sejenis cake bertuliskan nama suami gue dengan golden flakes di situ. Rasanya tuh creamy milky fruity. Terus ada buah-buahan juga kan tadi di mejanya, sampai ada plum, anggur, pisang, jeruk, apel. Ya lanjut ke room berikutnya. Ini tuh gue tutup ulang ya, ceritanya gue buka lagi nih. Ini pintu menuju kamarnya. Ya ini dia kamarnya. Begitu kita masuk, di sebelah kanan kita itu ada wardrobe atau lemari. Ini lemarinya 3 pintu, gede banget dari bawah sampai atas. Terus tuh di sebelah sini ada iron board, terus ada gantungan-gantungan baju lengkap dengan sendal di situ buat di kamar. Terus di sebelah sini ada safety box pastinya di dalam laci. Terus ada semir sepatu, itu barang-barang bawaan kita. Terus ada bantal ekstra di atas, ada gantungan-gantungan baju, ada hanger, ada gantungan baju buat anak kecil juga, gemes banget warnanya pink ya. Tapi anak gue laki-laki ya udahlah nggak gantung baju juga anak gue di situ. Tapi kita tutup dulu ya lemarinya. Terus kalian lihat nggak sih gagang lemarinya bisa buat ngaca, nggak ada stain di situ, nggak ada debu-debu. Kalau ada pasti itu ulah gue, bukan kayak dari mereka pasti udah bersih. Oke kita masuk kamar mandi. Ini udah estetik banget kan. Gue tutup terus gue buka ulang. Tahu nggak kerennya? Kita buka satu sisi, satu sisinya kebuka juga otomatis. Keren banget ya. Gue berhalu-halu dulu aja di sini. Kali aja ntar rumah gue bisa kayak gini ya kan. Terus di sini ada standing bathtub. Terus kalian bisa lihat interior kamar mandinya, desainnya, marmer semua, full marmer, full granit. Dan di samping bathtub kita disediain bath foam sama bath salt di situ. Terus ada handuk-handuk, tempat sampah. Itu di tengah-tengahnya ada body scales atau timbangan. Di atasnya tadi ada hair dryer. Terus ini terpisah ya, yang sebelah kanan itu smart toilet. Jadi tuh begitu kita buka pintu, si toiletnya tuh mendeteksi kedatangan kita gitu. Ada sensornya. Jadi otomatis dia kebuka dan dudukannya tuh anget. Jadi kalau kita kebelet malam-malam kita tuh nggak bakal kaget gitu karena klosetnya dingin, itu dudukannya anget. Terus kita di situ tahu kan smart toilet bisa apa, bisa minta dikeringin, dilapin, ya gitu deh. Pokoknya tangan kalian nggak perlu bekerja, biarkan dia bekerja. Oke, di sebelah kiri kita ada shower. Nah ini tuh juga di sini ada 2 showernya, satu shower yang biasa, satunya lagi rain shower yang di atas. Dan ini ada shower gel, shampoo, sama conditioner yang bisa kita pakai untuk kita mandi. Dan itu gede-gede banget size-nya. Menurut gue sih kayak itu biar nggak bisa ditilep ya nggak sih. Malu juga ya kan mau nilep segede gitu. Lagian kan kalian di rumah mandi pakai sabun juga kan, pakai sampo kan, bukan mandi di kali kan. Jadi kan punya di rumah, nggak usah lah ngambil-ngambil dari hotel ya kan. Nah ini kalian bisa lihat cerminnya, nggak ada kotoran, udahlah nggak usah dibahas lagi ya. Pokoknya itu bersih banget, super clean. Terus kalian bisa lihat di bawah sini ada handuk-handuknya yang bisa kalian pakai. Ada tempat sampah juga, itu di tengah-tengah ada hair dryer yang dibungkus hitam-hitam ini. Terus di bawahnya ada body scales yang gue bilang tadi, timbangan. Nuansanya tetap gold ya biar matching sama bathroomnya. Terus di sini juga disediain mirror buat make upan kayaknya. Terus habis itu ada ya ada gelas di situ, ada mineral water buat kumur-kumur. Tempatnya juga disediain 2 kalau kalian mau sikat gigi jadi nggak rebutan. Lo duluan deh, gue duluan deh gitu. Terus di sini ada sabun cuci tangan, ada mouthwash, ada body lotion, ada toiletries-nya banyak banget di situ. Terus kalian bisa perhatiin gak sih sebenarnya di sini di kerannya tuh ada tanda merah yang kiri, biru yang kanan. Ya itu buat penandanya ya. Gue awalnya juga nggak ngeh nih mana sih air panas sama air dinginnya. Ternyata tuh ada lingkarannya gitu loh. Tapi kecil banget, halus banget garisnya, cantik ya, nggak mengurangi nilai estetik gitu. Oke, di sini ada privacy glass button buat kalian yang mau mandi tapi kayak butuh privacy gitu. Jadi kacanya bisa diburemin, cukup pencet aja privacy glass button terus langsung burem kayak gitu ya kan. Tapi misalkan kalian oke-oke aja nih, orang perginya sama suami ya kan, ya udah offin aja privacy glass buttonnya gitu. Jadi lebih kelihatan transparan keluar gitu.
Buat memandang juga cantik sih, karena kan di kamarnya itu ada jendela lagi ya. Jadi kalian kayak nggak ngerasa di dalam kamar mandi doang, bisa memandang kemana-mana. Nah ini dia our main bedroom. Kalian bisa lihat desainnya, desain interior di dalamnya. Ini tuh kece banget ya kan. Nggak usah diomongin lagi lah, pokoknya gue kasih room tour aja buat kalian. Di sini ada TV yang cukup besar juga ya. Jadi kalau kalian nonton tuh emang nggak terlalu kecil gitu. Jaraknya pas lah dari TV ke tempat tidur. Di sini ada lukisan-lukisan juga untuk mempercantik ruangan. Ada sofa dan lampu bacanya di situ. Kalau kalian iseng masih pengen baca-baca sesuatu di sana. Gue sebenarnya di situ pakai buat makeup sih. Kaca yang dalam kamar mandi gue keluarin, gue makeup di situ karena pencahayaannya bagus. Terus ini lampu tidurnya nuansanya sama, masih gold. Dan di situ ada selimut-selimut bulu, pastinya bukan bulu-bulu KW yang murahan ya dan gak ada debunya. Cantik, estetik, mewah tapi minimalis. Tapi tetap berasa luxnya gitu loh. Nah, apalagi di sebelah kiri tempat tidur kalian itu ada jam yang bentuknya tuh diamond banget. Dan dia bener-bener shine bright like a diamond. Jadi pengen nyanyi kan tuh gue. Sumpah ini tuh di sini tuh ngeri gitu. Gue megang sesuatu. Untung anak gue nggak kecil-kecil amat gitu. Kalau nggak ngeri perang gitu. Cantik ya tuh kan, cantik banget. Oke, taruh diamondnya Jehan. Kita lanjut ke ini bagian penerangan kamar. Nah, jadi di situ udah ada tombol-tombolnya. Kalian bisa atur sendiri tingkat pencahayaan di kamar kalian mau kayak gimana. Menurut gue sih ini tuh penerangannya bagus banget ya. Jadi kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Gak terlalu gelap bisa, gelap banget bisa, terang banget bisa. Dan malam atau siang di sini tuh pencahayaannya memang bagus banget. Oke, ini udah selesai di bagian kamar. Sekarang waktunya kita menikmati fasilitas yang di sini. Ada apa aja sih di sini? Kita mau menuju ke sky pool sama gymnya. Jadi di situ udah ada jam-jamnya ya. Dan kalau kalian mau berenang di sky pool atau yang di outdoornya juga. Jadi ada dua kolam berenangnya. Ada yang di sky pool di lantai 63. Dan satu lagi di outdoornya itu di lantai 6. Kalau yang sky pool ini kita indoor dan airnya itu air hangat. Ya ini kita udah sampai di gymnya dan suami gue lagi ngecek-ngecek alat-alat di dalamnya. Dan katanya dia sih yang paham sama perjiman. Ini tuh keren banget alat-alatnya, emang bagus-bagus banget. Ya pastilah ya, nggak usah diraguin lagi. Ini tuh pemandangannya bagus banget juga sih dari sini. Jadi kayak kalian kalau workout di sini jadi lebih semangat gak sih? Itu suami gue aja belum ganti baju buat nge-gym, udah nyoba-nyobain alatnya. Nah kalau buat gym di sini kita mau olahraganya bebas ya, nggak mesti reservasi. Tapi kalau kalian mau berenang, kalian harus reservasi dulu, nggak bisa main datang aja. Kalian harus telepon dulu gitu dari kamar, kalian mau berenang di jam berapa. Dan kalau udah kepenuhan orangnya, kalian ya nggak bisa masuk gitu, harus ikut slot berikutnya. Tapi sih selama gue di sini ya kayaknya orangnya emang gak terlalu banyak. Ya karena cukup pricey sih menurut gue harganya. Tapi worth it lah sesuai dengan fasilitas. Kalian bisa lihat kan di alat-alatnya gitu udah dijelasin. Ini tuh fungsinya buat tubuh bagian mana. Cara pakainya gimana. Pokoknya keren banget deh di sini. Nah, kita keluar dari gym dan jalan lurus ke depan ke arah sky pool sama ada restroomnya di situ. Jadi restroomnya ada dua buat laki-laki dan perempuan. Dan di dalam yang laki-laki sih gue nggak masuk ya, gue masuk ke dalam yang tempat perempuannya aja. Itu ada kayak buat steamnya, buat tempat sauna di situ. Ada locker juga di sini sebelah kanan. Terus ada ruang ganti juga di sebelah locker. Di sebelah kiri di sini ada tempat buat kalian mandi, ada showernya. Nah, ini dia tempat untuk steamnya, untuk saunanya. Nggak terlalu kecil ya, nggak sesek. Kira-kira bisa lah muat untuk 3 sampai 4 orang dewasa. Nah, terus di dinding luarnya itu ada pengaturan suhu sama berapa lama kalian akan sauna di situ. Dan di sini ada steam room regulation, kalian bisa baca apa yang boleh dan apa yang enggak di sini. Oke, sekarang kita keluar belok kiri, kita udah sampai di sky pool. Masuk sini tuh harus pakai access card dari kamar kalian. Dan ini dia sky poolnya. Cantik banget, nggak tahu lagi mau ngomong apa.
Ini tuh kolamnya air hangat ya, dan seperti gue bilang, kalau kalian mau berenang di sini reservasi dulu. Bilang kalian mau berenang di jam berapa. Dan cuma dapat slot 1 jam. Oh iya, gue kasih tahu di sini tuh nggak boleh ada anak kecil. Jadi kayak emang lebih privacy dan lebih tenang gitu loh kalau buat di sini. Anak kecil itu boleh sih, tapi umurnya harus 12 tahun ke atas. Jadi kalau anaknya belum umur 12 tahun gitu, masih 12 tahun ke bawah itu berenangnya bisa, tapi di outdoor di lantai 6. Jadi ini lebih kayak buat adult gitu sih. Terus ada whirlpool di pojokan tadi tuh sebelah kiri buat berendam. Oke, kita lanjut. Kita mau ke bawah nih. Kita mau ke lantai 6. Kita udah dan kita menuju ke outdoor pool di mana anak di bawah 12 tahun bisa berenang. Karena kenapa? Karena kalau di atas itu kan lebih private buat adult gitu ya. Kalau anak kecil di bawah 12 tahun kan cenderung girang gitu kan. Ya, kadang ada yang nangis juga kan. Jadi kalau di tempat indoor tuh kayaknya mungkin takutnya berisik ya, karena kan di sana mau lebih private gitu orang-orang yang di sana. Jadi kayaknya mereka emang lebih cocok untuk di outdoor pool karena nggak bakal terlalu berisik kan. Kalau mereka mau lompat-lompat, teriak-teriak di outdoor itu bebas. Nah, ini kita udah sampai. Tahu ini ditanyain apa? Ditanyain mau berenang dari kamar mana. Itu dia kenapa gue bilang harus reservasi. Dia tuh ngecekin yang masuk ini dari kamar mana ya, udah reservasi apa belum. Kalau kita main datang aja dan mau berenang tuh pasti nggak bisa. Jadi pastikan nelpon dulu dari kamar. Dan ini dia outdoor poolnya, nggak kalah cantik kan sama indoor pool yang di atas. Di sini tuh pemandangannya juga indah banget, walaupun pemandangan kita tuh gedung-gedung doang, tapi tetap cantik. Gedung-gedung pencakar langit ya, ciri khas ibu kota banget ya. Dan ini gue udah berdiri di tengah-tengah kolam, maksudnya di pinggiran yang di tengah kolam. Itu view-nya bagus banget dari sini, dan di belakang gue ini ada yang gue bilang kayak garden gitu ya. Tulisannya sih garden tadi desainnya. Ini lebih kayak lapangan kecil sih. Kalian bisa jogging kayaknya keliling lapangan. Terus kalau mau yoga bisa juga kayaknya di situ. Ada tempat tenis meja juga. Nah, habis dari sini tuh kita keluar hotel, lobby hotel, langsung belok kanan ada lorong. Itu lurus doang ke belakang sana, kita udah sampai ke Ashta Mall. Jadi buat kalian yang misalnya nggak pengen makan di hotel, pengen makan di mall aja. Ini tuh deket banget, bener-bener deket banget dari hotelnya. Kalian bisa makan di sini. Tapi untuk yang muslim ya, di mall ini tuh lumayan sulit menemukan restoran yang isi makanannya 100% halal. Agak sulit. Jadi gue saranin kalau kalian nggak mau makan di hotel, kalian bisa pesan makanan online aja, delivery makanan online sama abang ojol minta dianterin. Karena di situ juga deket ya sama Senopati, jadi banyak makanan juga sih di sekitar situ dan nggak jauh-jauh. Senopati aja di situ tuh nggak nyampe 1 kilometer kan, jadi emang masih gampang banget lah kalau kalian mau delivery makanan online. Kita tuh kesini cuma buat foto tau gak sih, dan ngantri banget di spot foto yang lagi hits itu. Selesai dari sana, kita lanjut ke klubnya, Langham Club. Ini tuh ada di lantai 59 dan yang bisa masuk sini tuh hanya kamar-kamar tertentu aja, termasuk kamar yang lagi kita tempatin ini. Tapi kamar lain bisa, kayak yang deluxe sama eksekutif tuh bisa masuk gitu. Tapi kalau untuk kita yang one bedroom suite ini memang khusus. Kalau masuk sini tuh free, nggak perlu bayar lagi dan kita emang dilayani dengan sangat amat baik di sini. Oke, kalian bisa lihat ya di sini klubnya tuh bukan kayak klub yang jedak-jeduk gitu, tapi lebih kayak lounge menurut gue. Jadi kalian di sini bisa minum-minum cantik, yang beralkohol banyak, yang soft drink juga ada. Jadi misalkan kalian nggak mau minum alkohol gitu di sini yang beralkohol, kalian bisa minta soft drink aja sih di sini sambil nikmatin suasananya. Karena pemandangan malamnya juga di sini tuh cantik banget ya. Gue bakal kasih lihat ke kalian. Ini ruangannya ada banyak dari yang mulai kita masuk sampai yang paling pojok. Ini tuh yang library di corner gitu di ujung. Kita milih di sini aja sih. Gue sempet bolak-balik ke sana kemari karena bingung gitu mau duduk di mana. Orang cantik banget setiap sudutnya. Aduh, ada diamond shy di sebelah kiri, ngeri. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ini pemandangan malamnya itu GBK ya. Kelihatan banget dari atas sini, cantik. Dan di sini ada toilet juga, ada toilet yang tetap estetik dengan nuansa serba keemasan, dengan smart toiletnya, dengan keestetikan dan keharumannya, pokoknya nggak ada celah deh di sini.
Nah, ini view dari arah sebaliknya kalau kita keluar dari toilet. Jadi gue memutuskan duduk di pojok sana. Oke, sambil menikmati pemandangan. Nah, ini di sini kita dapat apa aja sih? Kalian di sini bisa pesan minuman yang kalian mau. Mau apa aja ada. Di sini tuh ada kayak bir-bir gitu, ada soft drink juga seperti yang gue bilang. Terus di sini makanannya ada makanan pendamping alkohol, tahu kan, kayak kanape satu set. Karena tahu kan kalau kita minum alkohol itu lebih baik perut kita itu dalam keadaan tidak kosong. Ini masih lagi bikin minuman buat kita sih, seru banget. Oke, sesudah puas di sini menikmati suasana malam di klub berduaan doang sama suami karena anak gue ada yang jaga, kapan lagi ya kan. Udah puas di sana kita balik ke kamar dan inilah suasana malamnya. Gimana, bener kan? View-nya pas malam-malam gini cantik banget kan? Kayak bukan di Indonesia gak sih? Kayak bukan di Jakarta gitu loh, kayak bener-bener di New York. New York yang gue lihat dari sosial media, dari TV-TV, ya gini deh kelihatannya. Oke, udah pagi. Sekarang gue kasih lihat kalian gimana pencahayaan di pagi hari. Cantik banget gak sih? Kalian bisa lihat itu sinar matahari di sana. Ada sunrise. Itu tuh sinarnya, sunlightnya masuk ke dalam kamar. Bener-bener kayak di TV-TV. Itu kena banget ke muka kita di tempat tidur. Keren banget, sumpah. Oh ya, intermezzo. Ini gue mau bilang ya, di sini kalau kita mau nelpon gitu, ada perlu apa-apa, teleponnya wireless sih. Menurut gue ini tuh bener-bener membantu banget ya dan nggak ngerepotin. Karena kita bisa nelpon atau bawa-bawa kemanapun gitu. Kalau kita mau sambil ngapain nggak perlu nunggu di meja itu, bisa kita bawa kemana-mana teleponnya, itu aja sih. Jadi kayak segala apapun yang lo temuin di sini tuh bikin lo nyaman gitu. Jadi emang bener-bener nggak ada celahnya sama sekali. Oke, karena ini udah pagi, kalian udah pasti tahu kan, sekarang itu waktunya untuk breakfast dan kita langsung turun ke lantai 62 lobbynya. Di situ ada restoran namanya Tom's. Kalian bisa lihat ya, suasananya di sini tuh bener-bener bukan kayak di Indonesia, bukan kayak di Jakarta gitu. Kalian bisa lihat kan interiornya, desainnya, view-nya. Kapan lagi bisa sarapan dari ketinggian seperti ini, ngelihat Jakarta dari lantai 62. Kapan lagi ya kan? Biasanya kan gue pribadi biasanya melihat Jakarta tuh ya dari bawah doang, jalanannya yang macet, pemukiman yang penuh dan padat. Terus suara klakson di mana-mana kalau lagi macet, itu tuh beda banget, nggak bakal kalian rasain dari sini. Ini tuh dari sini bener-bener beda. Ini Jakarta versi yang beda banget kalau kalian kesini. Oke, terus di sini ada apa aja sih? Di sini tuh kita disediain tea, coffee, infused water, ada fresh juice, ada tonic. Mereka bilangnya tonic. Itu lebih kayak detox juice menurut gue. Jadi gabungan kayak buah-buah dan sayuran-sayuran gitu dijadiin satu, terus kita bisa pilih mau yang mana. Ada keterangannya juga ya, itu apa aja isinya. Nah ini di atas ada buat restorannya lagi sih kalau nggak salah, tapi gue nggak ke atas sana karena nggak ada yang kesana juga ya, gue kayak nggak enak gitu mau naik. Oke, ini meja-mejanya di sebelah kiri tuh yang deket ke kaca-kaca, ke jendelanya yang kita bisa melihat pemandangan di bawah sana. Yang kanan itu lebih kayak sofa-sofa, tapi gue kayak lebih pengen menikmati pemandangan, gak puas-puas, jadi gue milih duduk di sana. Sekarang gue sama anak gue mau milih makanan apa aja sih yang ada di sini, dan ternyata pas kita lihat kok kayak, hah, cuma buah.
Hah, kok cuma segini sih makanan yang ada di sini gitu. Tapi ternyata kenapa nanti akan gue bahas. Ini tuh di sebelah kanan kita ada fresh fruits, fresh flower juga tentunya tapi bukan buat dimakan. Terus di sebelah kiri kita ada cereals, ada yogurt, ada salad, ada fresh milk, ada dried fruits. Jadi kalian bisa pilih apa yang kalian mau, ambil secukupnya dari situ. Nah, terus di sebelah sana tuh ada kayak daging-daging gitu ya. Gue kurang paham ya per daging-dagingan ini. Yang jelas tuh kayak ada tanggalnya, terus kayak ada beratnya, terus ada jenisnya gitu. Sorry banget gue nggak bisa jelasin kali ini di sini karena gue pribadi tidak makan daging sapi, daging merah. Bukan karena apa-apa, sumpah bukan karena apa-apa. Karena gue nggak doyan gitu aja alasannya, nggak ada alasan lain. Jadi sorry banget kalau gue emang kurang paham soal perdaging-dagingan, oke? Tapi semoga gambarnya membantu ya. Mungkin kalian yang emang suka banget sama daging jadi kayak wah pingin sekali-sekali sarapan di sini gitu. Nah ini untuk makanan-makanan yang available di situ yang di display ada sausages, ada saute mushroom, ada baked potatoes, baked beans, ada scrambled egg, ada gorengan, ini ada bawang jagung, ada tempe goreng, sama itu hash brown. Nah di sini juga kita disediain piring-piring yang nggak cuma bulat. Terus di sini ada makanan Indonesia kayak tumis kecipir, telur balado, ada rendang, ada gulai ayam, ada lodeh, ada emping kerupuk, ada peye, dan di sini tuh di belakang ada tempat masak. Kenapa ya ada tempat masak di sini? Nanti gue kasih tahu. Terus di sini kita juga disediain aneka sambal, ada aneka pastries sama jam. Terus di sini juga disediain aneka minuman, ada yang beralkohol pastinya, banyaknya sih gitu. Terus ada aneka keju. Nah, ini gue balik dulu ya ke tempat gue duduk. Kenapa? Karena sebenarnya makanannya itu setiap harinya beda-beda dan itu ada menu yang bisa kita scan dari meja kita. Jadi kita mau pesan apa sih hari ini itu ada dari meja kita. Nah, gue balik lagi ke belakang itu cuma buat nyobain mie-nya karena di situ ada dua jenis mie, mie kuning dan mie kue tiaw sama bubur ayam. Bisa pesan di situ nanti diantar ke meja. Nah, meja-meja yang di belakang tadi itu untuk buatin makanan yang bakal kita scan dari sini. Nah, ini gue bakal kasih tahu ya, kita scan dulu di meja, terus menu hari ini adalah ini dia. Gue pesen semua makanan yang ada di sini kecuali 2 eggs cook in any style karena itu ya kayak lo pengen telur dengan apa, satunya telur ceplok, satunya omelet gitu aja sih. Nah ini semua makanannya yang udah gue pesen udah datang ke meja. Jadi ini adalah menu hari ini buat breakfast. Jadi tadi kalian bisa baca ya ini kalau nggak salah yang basmati apa gitu. Terus ya macem-macem. Tampilannya sih cantik-cantik ya, udah nggak usah ditanya lagi. Rasanya juga enak-enak banget sih. Nggak usah diragukan. Oke, enjoy the view, enjoy the food. Kita nikmatin dulu ya, oke? I will be the best. Udah kenyang, udah selesai sarapan, kita lanjut mau ke outdoor pool karena anak gue juga pengen berenang ya. Di outdoor pool ini kita udah disediain handuk-handuk, bahkan ada sunscreen, ada sunblock di situ. Nah, selesai dari outdoor pool, gue sama suami gue langsung naik ke sky pool. Di sini baru kita berdua karena kita udah reservasi sebelumnya. Kita lagi nikmatin kolam renang air hangatnya dan lagi berenang di dalam jacuzzi atau whirlpool di sini. Ini di jacuzzinya atau whirlpoolnya kolam renang itu dia lebih hangat airnya, lebih panas dari yang agak panjangan di sebelah sana itu. Ini enak banget buat berendam-berendam cantik sambil nikmatin pemandangan Jakarta pagi hari saat weekend.
Nah, kolam satunya juga enak banget buat kalian yang pengen literally berenang ya, yang berenangnya nggak main-main. Karena lumayan panjang kan, untuk berenang tuh enak banget. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Thanks banget buat yang udah nonton tanpa di skip-skip. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, boleh loh komen di bawah. Jangan lupa di like, terus di share ke teman-teman kalian yang butuh informasi tentang staycation. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.